Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfaldi dengan NIM dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pegadaian syariah. Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Gadai syariah atau RAN merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Adapun hukum gadai syariah dibagi atas 3 menurut Al-Quran, diatur di dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Di dalam hadis Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan, dan para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun gadai syariah: pertama, barang yang digadaikan; kedua, utang marhun; ketiga, ijab kabul; dan yang terakhir, dua pihak yang bertransaksi. Pertama, akad kadul hasan. Akad ini digunakan rahin untuk tujuan konsumtif. Oleh karena itu, rahin akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai atau marhun oleh pegadaian atau murtahin dengan ketentuannya. Pertama, barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya. Dua, karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil pegadaian, hanya diperkenalkan untuk mengenangkan biaya administrasi kepada rahin. Kedua, akad mudharabah. Akad yang diberikan kepada rahin yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif, dengan ketentuan: pertama, marhun dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti emas, elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dan lain-lain. Dua, keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan marhun. Ketiga, bai muqayyadah. Akad ini diberikan kepada rahin untuk keperluan yang bersifat produktif, seperti pembelian alat kantor atau modal kerja. Dalam hal ini, murtahin juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh rahin. Marhun adalah barang yang dimanfaatkan oleh rahin ataupun murtahin. Keempat, ijarah. Akad yang objeknya adalah pertukaran manfaat untuk masa tertentu. Bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang. Penerima gadai atau murtahin dapat menyewakan tempat penyimpanan barang atau deposit box kepada nasabah. Pada akad ini, nasabah menitipkan barang jaminannya di pegadaian selama masa pinjaman. Adapun syarat gadai terbagi atas 3. Yang pertama, balik dan barakal atau rusdi, yaitu orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu balik, barakal, dan rusdi, atau memiliki kemampuan mengatur. 2. Barang atau marhun. Dalam persyaratan gadai, dalam hal ini barang atau marhun terbagi atas 3 dasar. Yang pertama, barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya, mampu melunasinya. 2. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikannya atau diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. 3. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya, karena gadai adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini. Dan yang terakhir, marhun bihi atau hutang. Syarat yang berhubungan dengan almarhun bihi atau hutang adalah hutang yang wajib atau akhirnya menjadi wajib. Adapun persamaan antara gadai syariah dan konvensional: yang pertama, hak gadai atas pinjaman uang. Kedua, tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Ketiga, adanya tabungan sebagai jaminan utang. Keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pembeli gadai. Dan terakhir, apabila batas waktu uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual. Adapun perbedaan antara gadai syariah dan konvensional: pertama, RAN dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela.
atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Kedua, dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, ran berlaku pada seluruh benda baik benda atau harta bergerak maupun tidak bergerak. Ketiga, dalam ran tidak ada istilah bunga. Keempat, gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut perum pegadaian. Ram menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Itulah video penjelasan mengenai pegadaian syariah. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.